rencananya aku udah persiapan untuk bikin kue. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, diawali dengan video unboxing baju couple lebaran. Jadi sarimbit kami berempat. Jadi akhirnya aku memutuskan warna coklat mahogani ya. Karena kemarin itu aku lihat di beberapa media sosial katanya tren 2025 itu ada coklat mahogani, emerald sama burgundi. Nah, yang burgundi itu aku ngerasa pasti banyak banget yang pilih burgundi ya. Jadinya aku ambil coklat mahogani saja. Sementara kalau untuk warna emerald itu kayaknya susah ya nyari sarimitnya. Ada sih ada, tapi nggak sesuai dengan keinginan. Nah, ini kemarin juga aku langsung buru-buru CO karena ini coklat mahoganinya itu beda modelnya ya. Walaupun mereknya ini udah biasa, tapi ini jarang ya untuk di setiap store itu kayaknya untuk stok model ini itu ada di satu toko atau dua toko saja. Nah, untuk bahannya ini yang aku pegang bagian bawahnya itu bahan Alvera katanya ya. Kalau aku nyebutnya sih kayak bahan velvet gitu ya, tapi memang agak berbeda sih, dia nggak terlalu tebal dan lembut banget. Terus dia agak shiny ya. Dan untuk bagian tangannya ini atau bagian atas itu bahannya Deborah. Bahan Deborah itu seperti bahan katun, cuman dia bertekstur ya. Jadi ada kayak motif teksturnya gitu. Terus yang bikin aku suka dengan gamisnya ini, itu bagian ujung tangannya. Tadi di awal video aku perlihatkan ya, ada manik-manik kayak batu-batu mutiara gitu ya. Sama di bagian dadanya juga ada, jadi terkesan lebih mewah. Nah, ini untuk adek Ina, itu modelnya itu sedikit berbeda ya. Tapi tetap bahannya sama, yaitu bahan Alvera dan Deborah. Nah, untuk anaknya ini udah free sama jilbabnya. Jilbabnya ini kayak himar ya, jadi himar 2 layer gitu dan ada tali untuk pengikatnya. Kalau untuk anak-anaknya ini dia model tangannya itu kayak ada ngebalon sedikit, kemudian untuk bagian dadanya seperti ini ya, jadi dia itu kancing di bagian dada. Tapi kalau untuk yang gamis ibu tadi itu slitting, resletingnya itu ada di dada ya, jadi untuk yang busui itu bisa banget. Nah, ini untuk bagian bawahnya dia ada kerutan rempel, jadi semakin manis. Oke, lanjut. Nah, ini untuk baju kokonya, jadi tetap di merek yang sama. Ini untuk baju kokonya bahannya bahan Deborah, sama ada bordirannya di bagian dada. Ini modelnya koko lengan pendek dan terdapat kantong saku di bagian sebelah kirinya. Jadi walaupun ia warna coklat itu tetap kelihatan mewah ya baju kokonya tuh, karena dia bagian bahannya itu tadi aku bilang ada teksturnya seperti ini. Mudah-mudahan jelas ya kelihatan di videonya. Siapa tahu nanti ada yang mau samaan juga kalau misalnya di Lebaran Hari Raya Idul Adha. Karena merek ini itu banyak pilihan modelnya juga warnanya. Nah, untuk kakak Gali ini aku ambil size S dan untuk Pak suami itu aku ambilnya size M. Jadi dia ada ukurannya ya, terutama untuk gamis ibu dan anak. Karena aku itu paling susah nyari gamis ya, karena kebanyakan gamisnya itu all size dan ukurannya itu super jumbo. Nah, kalau ini aku ambil size S dan itu pas banget dengan aku ya. Oke, ngomong-ngomong, nah ini lanjut ada paket kosmetik, aku unboxing aja sekalian. Jadi ya, sekarang itu aku pecinta merek Hanasui sejak dokter detektif itu mereview ya, karena ini beneran harganya terjangkau dan aku ngerasa aman aja ya untuk pakainya. Nah, itu aku beli body serum, kemudian beli refill juga untuk alas bedak, kemudian beli refill bedaknya, sekaligus aku beli 2 ya untuk refill alas bedak. Nah, ini untuk pembersih wajah pertama kalinya aku pakai. Dan untuk yang di botol ungu tadi itu adalah untuk make up remover ya, atau pembersih muka. Nah, aku beli pensil alis sekalian karena pensil aku itu udah pendek banget.
Dan lanjut, ini unboxing paket yang ketiganya, masih di dunia kosmetik. Kebetulan lipstick aku itu udah pada habis semua ya, jadi aku langsung beli aja lipstiknya 2. Dan ini lipstiknya yang sekarang itu lagi aku suka banget ya, karena aku itu udah habis 2. Ini merek Maybelline tapi yang vinil. Kalau sebelumnya dulu aku nyobain yang apa, matte ya. Kalau ini yang vinilnya, jadi lebih mengkilat dan lebih glossy, lembab itu bibir kita. Nah, dapat free aku juga untuk pembersih muka ya, atau pembersih make up. Untuk semua orderan aku nanti linknya bakal aku taruh di description box ya. Lanjut, nah ini ceritanya aku mau bikin kue kering karena kemarin itu aku udah spill ya habis belanja bahan-bahan untuk bikin kue. Nah, hari ini itu aku mau bikin kastengel keju. Jadi ini aku sama Dek Gina marutin kejunya terlebih dahulu ya. Kue kering untuk bikin lebaran. kastengel keju. Untuk lebaran ini. Semoga berhasil ya. Jadi ini pemarutnya beda. Kalau yang ini kecil-kecil, itu agak besar-besar. Nyaman yang nih ya. Untuk rambut. Nah, ini bagus ini untuk hiasan atasnya. Ini untuk hiasan atasnya beda. Ngomong Dek, happy watching. Happy watching, jangan lupa subscribe. Oke. Oke guys, ini aku udah persiapan untuk bikin kue kering kastengel ya. Jadi ini bahan-bahannya udah aku siapin di sini, dan ikutin terus ya video aku apakah berhasil, karena ini pertama kalinya aku nyobain bikin kue kering kastengel. Nah, ini aku udah siapin bahan-bahannya. Ternyata bikin kastengel itu gampang banget ya. Cuman yang bikin kita agak lama itu waktu nyetak, kemudian waktu kita naburin kejunya satu-satu, itu aja sih. Tapi kalau untuk bikin adonannya itu mudah ya. Nah, ini aku lagi misahin kuning telur sama putihnya, karena yang mau diambil itu hanya kuning telurnya aja. Nah, ini untuk kastengel keju itu rasanya lebih ke asin ya, tapi kalau untuk kastengel biasa itu rasanya lebih ke manis gurih. Ini aku bikinnya untuk setengah kilogram tepung terigu. Tepung terigunya gunakan tepung terigu protein rendah atau merek Bogasari ya. Aku pakai 250 gram margarin ditambah dengan 75 gram butter. Untuk kuning telurnya itu 2 butir atau 1,5 butir saja. Itu untuk adonannya ya. Kalau 3 butirnya nanti itu dijadikan buat olesan. Jangan lupa siapkan juga susu bubuk sekitar 2 sendok makan atau 40 gram. Sama gula pasir halus ya, sekitar 2 sendok makan juga untuk penyeimbang rasanya, biar nggak asin aja. Jadi nanti rasa kastengelnya itu lebih gurih. Pertama-tama ini aku masukkan margarin, butter, telur, sama gula pasir halus. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar halus ya. Aku menggunakan whisk aja. Boleh juga menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Nah, untuk bikin kue, aku itu belum begitu ahli ya. Tapi resep yang aku bagikan ini juga itu aku dapat dari YouTube. Nah, ini adonannya udah halus, baru kita masukkan keju yang udah diparut dan kita aduk kembali sampai benar-benar rata. Nah, memang aplikasi YouTube itu aku ngerasa salah satu aplikasi yang benar-benar bermanfaat ya, karena dimanapun kita mau nyari informasi, referensi, itu pasti langsung ke YouTube, bukan ke aplikasi lain. Dan aku ngerasa bangga ya karena bisa menjadi bagian dari YouTube yang orang-orang mungkin menonton video aku berharapnya itu bisa mendapatkan motivasi, inspirasi, atau juga bisa menghibur. Kalau adonannya udah tercampur rata, masukkan tepung terigu dan susu bubuk dan kemudian kita aduk-aduk. Pakai spatula terlebih dahulu supaya tepungnya itu benar-benar masuk rata ya ke adonan, baru nanti kita aduk pakai tangan dan sampai kalis. Ini adonannya udah kalis, lanjut kita cetak dengan alat penyetak. Jadi ini aku mau ambil dulu alasnya ya. Jadi ini aku pakai alas kue seperti biasa dan itu langsung di meja aja ya, karena alas kuenya ini pakai dari bahan karet. Jadi nggak bakal tembus ke bawah. Nah, ini aku siapin dulu loyangnya. Loyangnya itu nggak perlu dikasih lagi dengan margarin ya menurut aku, karena dia nggak lengket sama sekali. Nah, ini setelah kita pipih-pipihkan, baru kita giling dengan penggiling sampai ketebalannya itu sedang ya, atau sesuai dengan cetakan. Jadi dia nggak terlalu tipis dan juga nggak terlalu tebal. Kalau udah dicetak baru kita susun di loyang dan diberi jarak sedikit. Siapa tahu nanti dia bakal lebih mengembang sedikit ya, jadi bakal nggak saling nempel. Nah, ini setelah kita susun di loyang,
Siapkan 3 kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok makan minyak goreng supaya nanti bagian permukaan kastengelnya ini lebih mengkilat. Ada juga sih yang ditambahin dengan pewarna kuning, katanya biar warnanya itu lebih cerah. Cuman aku ini nggak pakai ya, karena memang di rumah nggak ada pewarna kuning. Sebelum nanti adonan yang udah dicetak tadi kita masukkan di oven, ini kita panasin dulu ovennya ya. Aku gunakan oven Samono 20 liter yang low watt. Ini dayanya cuma 250 watt aja. Nanti kalau ada yang mau samaan bisa langsung cek di description aku ya, link tempat pembeliannya. Karena ini beneran ngebantu kita bikin kue atau juga bikin makanan yang lain, tapi tetap menjaga listrik kita supaya nggak nyeglek ya. Karena tadi low watt. Untuk panasin ovennya tadi itu pada suhu 140 derajat Celcius selama 20 menit, api atas bawah. Oke, nah ini untuk kastengelnya udah aku olesin dengan kuning telur yang dicampur dengan minyak sayur tadi, dan lanjut kita taburin dengan keju parut. Kejunya agak kita tekan-tekan sedikit supaya benar-benar nempel, jadi nanti waktu kita masukin di toples itu kejunya nggak buyaran ya. Nanti kalau proses pemanasan ovennya udah selesai, itu lampunya bakal mati sendiri dan ada bunyinya ya, jadi kita bisa tahu. Nah lanjut baru kita masukkan adonan yang udah kita taburin keju ini dan atur kembali suhunya ya, tetap di api atas bawah, suhu 140 derajat Celcius selama 40 menit. Nanti ketika waktunya tersisa 10 menit, itu kastengel ini kita pindahkan ke bagian atas ya, supaya panasnya itu benar-benar merata bawah dan atas. Sambil nunggu kastengelnya ini matang, itu bisa kita nyambi ya untuk nyetak adonan berikutnya, untuk ngolesin atasnya dengan kuning telur, dan untuk naburin kejunya. Nah kalau misalnya kita bikin adonannya itu banyak dan nggak kelar dalam sehari, katanya adonannya itu bisa ya kita simpan di kulkas asal kita masukkan ke dalam wadah kedap udara atau disampul dulu dengan plastik yang benar-benar rapat. Makanya ini aku coba bikin setengah kilogram aja dulu dari tepung ya, supaya bisa tahu kita masaknya itu berapa lama. Nah ini dia udah jadi kastengel aku persingkat aja ya. Nah kiranya video unboxing baju lebaran seragam kami serta bikin kue kering kastengel keju ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.